semuanya, saya dari kelompok 1. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Asal-usul Bangsa Melayu, Konsep Indonesia dan Alam Menurut Bangsa Melayu. Adapun pengertian dari bangsa Melayu adalah kelompok etnis utama di Asia Tengah, memiliki sejarah panjang yang berkaitan dengan migrasi budaya dan kepercayaan Melayu, sangat dipengaruhi oleh agama dan kepercayaan tradisional. Selanjutnya itu ada teori-teori asal-usul bangsa Melayu. Ada teori of Afrika, yang kedua teori of Taiwan, yang ketiga ada teori Nusantara. Teori of Afrika itu manusia modern berasal dari Afrika, kemudian mereka bermigrasi ke seluruh dunia termasuk Nusantara. Selanjutnya itu teori of Taiwan, itu bangsa Melayu berasal dari Taiwan, mereka menyebar ke Filipina, Indonesia, dan Malaysia. Selanjutnya itu ada teori Nusantara. Teori Nusantara itu bangsa Melayu berkembang di Nusantara, mereka tidak berasal dari tempat lain. Selanjutnya itu migrasi dan persebaran bangsa Melayu. Migrasi dan persebaran bangsa Melayu di Nusantara. Ada Proto Melayu, ada Deutero Melayu, ada persebaran. Yang pertama, Proto Melayu itu merupakan gelombang pertama. Gelombang pertama migrasi bangsa Melayu. Mereka membawa budaya Neolitikum atau disebut dengan zaman batu baru. Sedangkan Deutero Melayu itu gelombang kedua migrasi, membawa budaya logam atau disebut dengan zaman perungu dan besi. Selanjutnya itu persebaran. Persebaran itu bangsa Melayu menyebar ke berbagai pulau di Nusantara. Mereka beradaptasi dengan lingkungan masing-masing, menciptakan beragam budaya lokal. Pertama-tama, kita bahas dulu tentang bagaimana budaya Melayu memandang manusia. Secara umum, ada 3 aspek penting. Yang pertama diri, keluarga, dan masyarakat. Yang pertama adalah diri. Dalam budaya Melayu, manusia dipandang sebagai individu yang punya identitas dan karakter. Setiap orang unik dan punya nilai dirinya masing-masing. Yang kedua ada keluarga. Keluarga dalam budaya Melayu dianggap sebagai unit sosial paling utama. Artinya, semua hal biasanya dimulai dari keluarga. Hubungan antar anggota keluarga sangat dekat dan saling menjaga satu sama lain. Yang ketiga adalah masyarakat. Manusia tidak hidup sendirian. Mereka adalah bagian dari masyarakat. Dalam budaya Melayu, hidup bermasyarakat itu penting karena di sanalah kita belajar tentang tanggung jawab sosial, saling bantu, dan hidup rukun dengan orang lain. Selanjutnya, kita masuk ke pandangan bangsa Melayu terhadap alam semesta. Ada 3 pandangan utama, yaitu alam, kosmos, dan spiritual. Yang pertama, alam dilihat dari sumber kehidupan. Semua yang kita butuhkan seperti air, makanan, udara berasal dari alam. Karena itu, alam harus dijaga dan dihormati, bukan dirusak. Yang kedua ada kosmos. Kosmos menggambarkan alam semesta yang luas sekali. Dalam kepercayaan Melayu, kosmos itu dipenuhi misteri dan kekuatan besar yang tidak bisa dijelaskan dengan akal semata. Yang ketiga adalah spiritual. Alam dipercaya punya dimensi spiritual. Artinya, alam tidak hanya bersifat fisik, tapi juga terhubung dengan dunia gaib atau kekuatan yang tak terlihat. Jadi, manusia harus memperlakukan alam dengan rasa hormat karena tidak ada kekuatan di baliknya. Terakhir, kita lihat bagaimana hubungan manusia dengan alam menurut filosofi Melayu. Hubungan ini digambarkan dalam 3 tingkatan, yaitu ketergantungan, keseimbangan, dan harmoni. Tingkat pertama adalah ketergantungan. Artinya, manusia sangat bergantung pada alam untuk hidup. Kita butuh air, udara yang bersih, tanah untuk bercocok tanam, dan sumber daya lainnya. Karena itu, kita tidak boleh lupa bahwa kita tidak bisa hidup tanpa alam. Yang kedua, keseimbangan. Hubungan dengan alam harus seimbang. Kita boleh memanfaatkan alam, tapi tidak berlebihan. Kalau kita merusak alam, nantinya kita akan berdampak buruk ke kita juga, seperti bencana alam atau perubahan iklim. Yang paling tinggi adalah harmoni. Hidup dalam harmoni dengan alam. Artinya kita hidup selaras. Manusia dengan alam dalam filsafia Melayu ada 3. 1. Harmoni. 2. Keseimbangan. 3. Ketergantungan. Apa hubungan manusia dengan alam filsafat Melayu? Hubungan filsafat Melayu, hubungan manusia dengan alam dasarkan pada
prinsip keseimbangan dengan harmonisan dan rasa hormat manusia tidak dipandang sebagai kuasa atas alam, melainkan sebagai bagian dari keseluruhan ciptaan yang saling bergantung. Alam dianggap memiliki nilai interaksi dan spiritual, bukan hanya sebagai sumber daya yang bisa eksploitasi. Oleh karena itu, terhadap alam harus dilakukan dengan kesadaran moral dan tanggung jawab. Konsep ini tercermin dalam pepatah Melayu seperti alam terkembang menjadi guru, mengajarkan bahwa alam adalah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Masyarakat Melayu menunjukkan kearifan lokal melalui larangan adat ritual sebelum memanen hasil alam dan prinsip hidup dan yang tidak dirakus terhadap sumber daya. Filosofi ini mengajarkan bahwa jika manusia merusak alam, maka akan terjadi keseimbangan yang dapat membawa bencana. Oleh karena itu, menjaga alam berarti hidup manusia sendiri, juga menjaga berlangsungan sang hidup manusia sendiri. Nilai-nilai ini sangat relevan dalam menghadapi tantangan lingkungan dan seperti perubahan iklim dan rusakan ekosistem. Kebutuhan bersih yang lebih singkat atau ditulis dalam kebentukan poin. Berikut adalah contoh-contoh praktis kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan di berbagai daerah Nusantara. Berikut adalah beberapa contoh praktis kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan di berbagai daerah Nusantara. 1. Sasi melakukan dan Papua. Tradisi adat dan melarang pengambilan sumber daya dalam seperti ikan, kerang atau hasil hutan dalam periode tertentu, dan menjaga keberlanjutan ekosistem. 2. Sucep Bali. Sistem irigasi tradisi nasional yang mengatur pembagian air secara adil dan berdasarkan prinsip kebersamaan dan spiritualitas, menjaga kelestarian sawah dan sumber air. 3. Tembang Kalimantan Barat. Hutan bekas ledang yang diberikan tubuh
kembali dan dijadikan sumber makanan, obat, dan kayu oleh masyarakat. Ada sejarah di Perlajek. Contoh relevasi konsep Melayu era modern.